Saya Wiwit Wulandari. Nama saya Heizar Hardia Reja Dialdi. Saya Nova Suciardana. Saya Silva Khadijah Putri. Kami dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami di sini sedang melakukan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 di SMA PKP Ciracas, Jakarta Timur. Tonton terus video kita sampai habis. Let's go! Karakteristik peserta didik itu sesuai dengan kebijakan sekolah yang kami di sini namanya ada budaya sekolah. Jadi sama semua. Terus sepertinya 5S itu kayaknya gampang di teori tapi prakteknya susah. Apa sih budaya 5S? 5S itu memang perlu perjuangan kita untuk menerapkannya. Kemudian kedua, kami selalu mewajibkan sholat duha. Itu selalu kami laksanakan di jam setelah jam 3. Setelah kita selalu sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah seperti sekarang diwajibkan, kemudian asar. Setelah asar baru mereka bisa pulang. Walaupun kita tank jam 3, tapi kalau azan itu setengah 4, maka anak-anak setengah 4 turun. Kemudian lagi mereka itu wajib hafalan 30 juz. Jadi hafalnya bukan hafalan 30 juz ke 30. Mereka harus hafal setelah lulus dari SMA. Nah, caranya bagaimana? Kami ada tadarus dan murojaah. Masing-masing guru makro itu mempunyai kewajiban menyampaikan satu atau mendengarkan hafalan satu secara bersama-sama anak-anak. Jadi karena kami ini sekolah penggerak, profilnya itu kan ada 6. Warga kuliah, kemudian berkebinekaan global, kemudian dia bergotong royong. Masalah-masalah itu cara menanggapinya seperti apa? Apakah ada tata tertib atau sanksi yang berlaku? Pasti. Kalau sekarang zaman sanksi sepertinya untuk anak-anak milenial sudah mulai apa ya? Sanksinya tidak seperti dulu. Sanksinya tidak seperti dulu. Iya, jadi kita memang harus mengetahui betul karakter peserta didik. Kami makanya ada asesmen. Kami asesmennya ada semua tentang anak dari keadaan keluarganya, ekonominya, kemudian bagaimana cara belajarnya dan sebagainya. Kami punya asesmen itu. Tata kerja di sekolah agar berjalan secara agar struktur dan efektif gitu. Kita sebenarnya ada namanya tata laksana kerja. Jadi seseorang itu ada tupoksinya masing-masing. Nah, setiap kita menempatkan seseorang itu kita sudah berikan tupoksinya sehingga dia dalam melaksanakan tugasnya tidak pusing, tidak bingung. Nah, kenapa sih orang tidak melaksanakan tugas dengan rutin? Dia bingung tupoksinya apa sih? Nah, tugas dan fungsinya itu betul-betul kita tuliskan, misalnya carakan, kemudian sekolah itu ada wakil kurikulum, staf kurikulum, ada siswaan, staf siswaan semuanya ada. Nah, kali-kali di SMA 39 mengumpulkan seluruh kepala sekolah di Tubuhan. Kemudian guru-guru kami juga melakukan pengibasan dan kami juga melakukan di pengibasan itu guru-guru. Sekarang kan anak-anak yang memilih. Mata pelajaran pun dia memilih untuk terkait di mata pelajaran itu kan bebas memilih dari siswa ya. Mungkin saya pengen nanya gitu, kalau misalnya ada peminatnya di mata pelajaran ini sedikit, itu bagaimana? Apa emang di setiap kelas itu harus ada wajib di mata pelajaran satu atau dua? Ada. Wajib itu misalnya agama Islam, PKN itu tetap wajib. Tapi yang pilihan itu berkaitan dengan Kalau anak-anak biasa manggilnya bagaimana karakteristik yang ideal bagi para peserta didik? Jadi karakteristik dari peserta didik jadi sebaliknya ya, karena di sini itu kan sudah menerapkan kurikulum mereka. Jadi terkait dengan karakteristik yang ideal itu agak ya apa ya? Jadi nggak secara kurikulum mereka. Jadi untuk karakteristik sih sebenarnya bagaimana siswa mampu memahami materi sesuai dengan kebutuhan. Jadi banyak sih kalau untuk permasalahannya itu biasanya kita
organisasi itu sendiri ya. Nah, jadi anak tuh banyak yang banyak pembelajaran, juga ditambah lagi. Mungkin kalau untuk yang cewek-cewek itu lebih ke karena lagi masa puber ya, jadi mereka lebih banyak ngobrol, bergosip, atau mungkin dan upaya melakukan sekolah dalam fakta membangun kultur dan bagaimana caranya sekolah, keluarga sekolah, kepala sekolah itu menumbuhkan kultur budaya Islami di SMA PKP. Nah, upaya yang dilakukan itu salah satunya adalah melaksanakan sholat duha bersama, sholat zuhur dan asar berjamaah. Nah, kemudian juga dalam pembelajarannya itu sebelum mulai pembelajaran anak itu diminta untuk tadarus Quran dan murojaah. Karena memang di SMA PKP ini nanti rapotnya ada dua, rapot yang akademik sama rapot agama. Nah, biasa itu kan pembelajaran paling sampai jam 2:30 ya. Nah, 2:30 jam 3. Nah, kalau kami ini itu mulai start sholat duha bersama. Nah, kemudian baru istirahat. Nah, kemudian juga di jam 11:30 mereka bersiap-siap untuk sholat duha bersama berjamaah. Jadi waktu di perpanjang juga. Nah, karena biasanya kalau mungkin sekolah umum biasa setelah jam 3 makanya untuk ekstrakurikuler ini kita kasih waktu ke anak-anak setelah pembelajaran sama hari Sabtu. Jadi harus di luar pembelajaran, jadi jangan sampai mengganggu pembelajaran anak dari hari Senin sampai hari Jumat. Mungkin di sini sih lebih ke garda terdepannya dulu, gitu kan kita punya kesiswaan, ya kita punya wakil di sini, ada guru-guru. Jadi setiap ada masalah apapun yang terjadi di sekolah selalu dirundingkan dulu, dicari jalan tengahnya. Kemudian kan karena gini, ini kurikulum merdeka. Saya Rea Silva dan Ya, saya Haizar Hardi Reza Jelmi ya. Jadi kedatangan kami di sini itu tujuannya itu untuk ini ya, gas dari kampus kami gitu, kampus kami UHAMKA untuk observasi gitu ya, atau lebih jelasnya itu mewawancarai gitu, sebagian dari guru, mungkin dari Kepsek juga, dan juga salah satunya dari OSIS juga gitu, untuk mewawancarai dari tugas kami. Ini bisa langsung aja kali ya untuk diwawancarai ya. mungkin bisa perkenalan dari sekolah. Iya, perkenalan dulu satu-satu gitu. Nama saya Amanda Febi, biasanya dipanggil Manda. Saya di OSIS sebagai ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Cantika, biasa dipanggil Cantika, dan saya dari MAS, Hubungan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Raina Divka Gaisan, biasa dipanggil Divka, saya dari Sekret IT. Di sini program kerja atau kegiatan dari OSIS itu sendiri ada apa aja? Kalau kita itu yang biasa ya, kita kan kemarin baru sekejap juga ya, itu program kerjanya masih kita kumpul-kumpulin, cuman tapi masalah dilaksanainnya itu ada beberapa yang belum dilaksanain. Kayak contohnya dari Sekbid kedisiplinan, itu kemarin kita ada mengatur tentang kedisiplinan siswa-siswa, itu kita menjaga di daerah parkiran, karena kan kalau sholat duha itu takutnya ada yang kabur atau gimana gitu. Jadi dari OSIS sendiri itu ada yang di situ. Berarti itu baru yang udah terlaksana ya? Sebenarnya ada lagi kalau misalkan dari riset tuh, kalau kita lomba-lomba kan kadang suka kayak ada hadiah gitu Kak. Nah itu tuh mereka yang suka nyari hadiah gitu. Jadi nanti yang mengatur tentang hadiahnya apa, terus nanti maunya apa, itu biasanya dari Sekbid Riset. Mungkin kalau buat kinerjanya itu ada hambatannya atau enggak? Pasti ada sih. Pasti ada. Mungkin bisa di ini nggak untuk hambatannya? Contohin aja gitu, salah satunya kayak gimana hambatan kinerja dari OSIS sendiri? Gitu. Kadang mungkin kalau misalkan hambatan itu di waktu sih Kak. Di waktu itu. Kadang waktu yang bentrok atau dari sekolah kan misalkan diminta sampai segini, sedangkan kalau dari OSIS kan kalau dilihat kayak kurang, kadang hambatannya di situ. Kayak antara waktu guru sama siswa tuh agak bentrok. Biasanya guru sama siswa. Iya. Mungkin untuk kegiatan OSIS ini kan salah satunya ada ini ya,
yang kalau ada siswa baru masuk itu ada kegiatan. PPDB. Oh, di sini namanya apa? PPDB itu pas PPDB. mau masuknya, tapi pas mereka udah di siswa SMA-nya itu MPLS. MPLS. Bisa dijelasin nggak itu? Oh, kalau MPLS itu biasanya kita pas ada siswa masuk itu nanti biasanya kita ada tur PKP, kita ngeliling-ngeliling gitu, terus ada materi-materi, terus nanti yang paling hari terakhir MPLS itu biasa kita ada demo school, itu yang Demo biasa school. paling ditunggu-tunggu sama siswa yang lain gitu sih. Untuk waktunya sendiri gimana? Waktunya sih biasanya 1 minggu. iya 1 mingguan. Terus kalau misalnya kayak mau join ke OSIS gitu, itu pendaftarannya kayak gimana? Terus kayak ada latihan kepemimpinan atau enggak ya? Biasanya kalau misalkan mau OSIS itu kita ada Camitos dulu Kak, itu calon mitra OSIS. Jadi di situ nanti ada tes-tes, itu ada tes tertulis, ada public speaking juga, terus kayak bakat-bakat kita. Nanti di situ ada di tes dulu, terus kita PBB, baru nanti akan melakukan seleksi. Seleksinya itu kalau dari OSIS sendiri itu ada 2 kali. Jadi yang pertama yang seleksi yang biasa kayak tertulis gitu-gitu, ntar yang kedua baru yang kayak meningkat gitu sih Kak. Berarti kayak misalnya seleksi pemilihan masuk divisi mana di Iya, sana itu iya. kalian yang tentuin gitu ya? Kita lihat dulu dia kemauannya di mana, terus mereka punya bakat apa dulu, nanti baru kita nyesuaiin gitu sih. Untuk divisi di OSIS ini ada apa aja? Ada yang paling pertama itu BPH Kak. BPH itu yang isinya kayak ketua, wakil gitu. Yang kedua ada kedisiplinan, terus ada rohani juga, ada riset, ada humas, terus ada IT, terus yang terakhir itu kreativitas, jasmani kreativitas. Mungkin untuk sejauh ini kayak kumpulan-kumpulan OSIS ini berjalan lancar atau ada hambatan sampai sekarang ya, dari awal kalian menjabat sampai sekarang? Ada sih, apalagi kan yang kemarin itu sempat COVID, jadi hambatannya tuh kita selalu tatap mukanya tuh dari online, jadi itu kan kayak kurang apa ya, kayak kurang masuk aja kalau misalkan Kurang kondusif. gitu. Tapi alhamdulillah sekarangnya berjalannya waktu udah agak normal sih. Kalau untuk kegiatannya gimana? Udah, apalagi besok kan kita mau ada kegiatan juga nih. Oh iya, mau ada Jadi kita dari seminggu yang kemarin juga udah mulai rapat-rapat terus, sudah mulai nyiapin apa-apa yang harus disiapin. Berarti berjalan sesuai kali ya? Kegiatan apa kalau gue tahu? Besok kita ada itu Kak, proyek. Jadi tuh buat kelas 10 sudah sekarang kan itu dia pakai kurikulum merdeka. Nah itu tuh di situ juga ada proyeknya. Nah nanti tuh proyeknya itu kayak misalkan ada yang nari, terus kulineran juga, terus kayak role play. Nanti besok ditunjukin di sini gitu. Kayak pensi kecil-kecilan gitu sih. Masa jabatan kalian itu sampai kelas 11 atau kelas 12 masih lanjut? Kelas 12 masih lanjut. Kelas 12 masih lanjut? Tapi kelas 12, semester 1 itu nanti kita akan sertijab. Jadi semester 2-nya kayak udah selesai gitu Udah jabatannya. selesai. Berarti pas semester 2 udah bener-bener selesai gitu? Iya. Udah nggak ada kegiatan eskul atau mungkin OSIS sendiri gitu? Soalnya kita udah fokus ke ujian-ujian kan di kelas Iya. 12. Untuk acara harian, mingguan atau bulanan atau mungkin sampai tahunan ada apa aja gitu di OSIS? Kalau yang gedenya baru yang kayak nyangkut siswa lain kayak MPLS, LDKS, LDKP gitu. Kalau untuk ini kan pasti ada ya acara kayak tahunan, mungkin kayak ulang tahun sekolah gitu. Oh, kalau kita itu karnival. Karnival namanya. Biasanya kita kalau tahun lalu kita dari chance against a teenage suburban armadas. We were a sonata, laced tight with fathers yelling, and under that was hard. But